Selamat pagi teman-teman. Selamat datang di channel kami. Saat ini kita mau beribadah. Pagi ini kita mau renungan. Terlebih dahulu sebelum beraktivitas kita mau memuji Tuhan. Bapa, aku persembahkan dulu. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Bapak, terima kasih kami bersyukur pagi hari ini kami sudah bangun. Terima kasih buat hari yang Tuhan jadikan Engkau masih memberikan kami kesempatan buat hari ini. Terima kasih Bapak, sebelum menjalani hari ini kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu, kami membimbing menuntun kami di jalan khas kami supaya kami melakukan kehendak-Mu Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang memberikan kami hikmat pengertian, membuka mata kami bukan mengerti maksud dan kehendak-Mu dalam hidup kami lewat firman-Mu Bapa. Terima kasih kepada surga, terpuji-pujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman kita lanjut Markus 8 ayat 1 ya. Sampai ayat 10. Kalau kemarin kita belajar Yesus memberi makan 5.000 orang. Sekarang Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku bergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan." Dan jika mereka suruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan ubah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu mengisi tanah. Sesudah itu ia mengambil 7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikat, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikat itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera melalui peperangan dan muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Ya, sampai di situ pembacaan kita.
Renungan kita pagi hari ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. 5.000 orang laki-laki saja, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Nah, sekarang tidak disebutkan di sini. Di sini laki-laki dan perempuan. Kira-kira, jadi nggak bisa dipastikan berapa orang. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Kelihatannya orang-orang banyak ini memang memiliki tujuan yang baik untuk mengikuti Tuhan Yesus. Karena dikatakan sampai 3 hari. Artinya hari pertama, hari kedua mereka makan yang dibawa sendiri berarti kan. Ya kan? Baru hari ketiga Tuhan Yesus memberi mereka makan semuanya. Jadi biarpun mereka hari pertama nggak dapat makan apa, hari kedua nggak dapat makan apa-apa, tapi hari 3 Tuhan Yesus tahu bahwa mereka sudah tidak ada lagi makanan. Ya berarti hari pertama masih ada makanan, hari kedua masih ada makanan, hari ketiga mereka sudah tidak bisa makanan. Tuhan Yesus berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Jadi Tuhan kita itu Tuhan yang penuh belas kasihan ya. Kalau kita mengikut Tuhan tidak hanya membuat kita kenyang dengan makanan rohani, tetapi juga dengan makanan jasmani. Kalau setiap orang yang datang kepada Tuhan hanya kenyang dengan jasmani, dengan rohani, itu pasti tidak sehat, ya kan? Karena dalam diri perlu makan jasmani selama kita di dunia ini. Bahkan ketika kita di surga pun masih perlu makan jasmani. Masih. Makanan kita apa? Jasmani, buah-buahan. Dan jika mereka disuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan riba di jalan sebab ada yang datang dari jauh. Ya, jadi dari yang jauh juga murid-murid itu pada orang-orang banyak itu. Tujuan orang banyak ini untuk mendengarkan Tuhan Yesus memberitakan firman Allah. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, lalu muridnya menjawab, bagaimana di tempat sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Mereka ada berapa roti? 7 ya. Jadi kalau kita melihat bacaan kita ini, Tuhan memberkati melalui apa yang ada pada kita ya. Artinya bahwa kita juga harus memiliki belas kasihan seperti Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita ya. Jadi mungkin murid-murid berkata pada waktu itu, ini 7 roti untuk kami murid-murid yang 12 saja, ini mungkin tidak cukup. Kalau perhitungan ya, matematikanya ya, kalau dipotong-potong dulu mungkin nggak kenyang mereka itu. Kalau murid-murid memakai perhitungan itu, tapi memang murid-murid ini hatinya masih degil. Padahal kan sebelumnya mereka sudah mengalami bagaimana Tuhan memberi makan 5.000 orang, laki-laki saja, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Ketika diperhadapkan dalam situasi seperti ini, hati murid-murid itu juga belum memiliki sensitivitas, hati yang peka, kepedulian terhadap sesama, belum. Mereka masih degil hatinya. Kalau kita baca nanti di ayat selanjutnya tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes, Tuhan Yesus menegur mereka dengan keras dan mengatakan bahwa masih degilkah hatimu? Jadi ini termasuk murid-murid hatinya masih degil. Mereka belum terbuka pikirannya, masih lupa. Baru kejadian kemarin udah lupa. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah sekian lama mengikut Tuhan, kita harus mengingat selalu kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana peristiwa-peristiwa yang sulit yang kita hadapi, tapi kita bisa lewati dan mampu sampai sekarang, itu kita harus merenungkan. Makanya dikatakan harus selalu merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan sudah berfirman supaya mereka menceritakan semua hal yang terjadi itu kepada anak cucu mereka. Bagaimana penyelamatan Tuhan terjadi atas mereka dengan begitu ajaib. Memimpin mereka keluar dari Mesir
dikejar-kejar Firaun, menyeberang Laut Tiberau terbelah. Bagaimana pemeliharaan Tuhan buat mereka di padang gurun. Mereka nggak ada yang kelaparan, semua makanan minuman tersedia. Tetapi di sana banyak persungut-sungutan, ya kan? Mereka tidak ingat apa yang sudah Tuhan lakukan di masa lalu. Begitu juga dengan murid-murid ini. Begitu juga dengan kita. Begitu juga dengan kita. Jadi itu pentingnya bagi kita selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita diingatkan kembali. Karena manusia ini suka lupa. Jangankan yang lalu-lalu, yang kemarin aja bisa lupa. Ya. Jadi itu pentingnya kita bersekutu dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Ya. Kalau kita merenungkan firman Tuhan, itulah yang melatih hati kita, pikiran kita, perasaan kita menjadi sensitif. Tahu nggak sensitif artinya? Peka terhadap situasi di lingkungan kita. Ketika di rumah ini misalnya situasinya lagi bagaimana, kita peka itu. Mama udah capek kerja, melayani pembeli, harus peka apa yang bisa kita lakukan. Jangan sibuk dengan dirinya sendiri, yang suka main HP sendiri, nonton TV, nonton HP. Biarpun bukan game, ini buat kita semua. Buat HP kalau waktu di situ. Buat bapak juga. Ngantuk. Kita mari belajar bersama-sama dan saling menegur, saling mengingatkan. Bapak juga menyadari bapak juga banyak kekurangan di sini. Jadi kita harus mengikuti dia. Ya. Jangan seperti murid-murid ini yang pada waktu peristiwa ini ya, karena dikatakan peristiwa sudah ini bagaimana murid-murid melayani Tuhan dengan taruhan nyawa, bahkan memberikan nyawa mereka kepada Tuhan dari mati martir, ya kan? Semua murid-murid Tuhan Yesus, 12 rasul itu semua mengalami penganiayaan yang sangat kejam. Hanya satu yang mati dengan normal, yaitu Rasul Yohanes yang menulis kitab Wahyu. Ya, itu pun sempat digoreng, dirongak, karena tidak mati, ini dibuang ke Pulau Patmos. Dan di Pulau Patmos dia menjadi wahyu dari Tuhan. Semua murid-murid yang lain mati dengan cara mengerikan. Bagaimana mereka setelah berubah hidup mereka itu secara total, mereka melayani Tuhan dengan sempurna. Jadi Tuhan memberkati kita melalui apa yang ada pada kita. Kita dipakai Tuhan menjadi saluran berkat dengan apa yang ada pada kita. Jadi jangan tunggu dulu, karena di sini kan murid-murid berpikir, wah buat kita aja ini kurang ini. Mereka tidak ingat bagaimana Tuhan memberkati 5 roti dan 2 ikan. Mereka lupa itu. Harusnya sebelum Tuhan hatiku tergerak oleh belas kasihan. Murid-murid yang sudah berpengalaman bagaimana mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka akan berkata, Guru, ini masih ada roti nih. Ya, biarlah Tuhan yang mengucap syukur supaya makanan ini menjadi cukup buat kita semua. Harusnya begitu yang idealnya, ya kan? Karena sudah bersama-sama. Tapi ini enggak, ini tidak cukup. Di sini tempatnya sepi. Mengulangi hal ini seperti kaset yang diputar ulang lagi, tahu nggak? Seperti acara TV yang diulang lagi, tapi kok nggak ngerti, kayak nggak pernah nonton gitu loh. Ngerti kan? Padahal kejadiannya udah berulang, hanya tempatnya aja yang berubah. Memang di dunia ini selalu terulang-ulang kejadian itu. Kejadian yang dalam kitab ini selalu terulang-ulang semua. Nggak ada yang baru. Kejadian yang dalam kitab juga suka terulang-ulang dan kita pun suka lupa. Apa suka lupa? Bagaimana Tuhan menyertai kita dari dulu sampai sampai kok. Kadang-kadang kalau mau bilang mesti begini, buat kita juga kurang. Tapi belajar dari murid ini. Kalau saya tiap pagi bacanya aku merasa ini loh. Ya ampun, murid ini sama dengan kayak aku ya. Aku banget nih murid-murid. Aku pikirkan kan, kita ada utang gimana sih? Apalagi dalam situasi corona ini, ya ampun, ya kan? Kita nggak tahu lah sekarang. Tapi ini percayalah Tuhan menyertai. Tuhan menyertai ya. Bagaimana? Tuhan memberi jalan. Kita harus memiliki keberanian. Tapi walaupun kita percaya sama Tuhan, kalau menurut saya kita perlu waspada, itu perlu. Kan Tuhan juga selalu bilang kan waspadalah dalam setiap saat. Iya, tapi ada masanya kewaspadaan itu hanya setingkat itu mah. Kita sudah bisa berdaya upaya. Yang penting kita kan bukan berarti kita ini loh, konyol namanya. Wah nanti juga ini nggak boleh. Kita tetap berdaya upaya. Tapi kalau kita lihat orang kelaparan, walaupun kita hanya ada satu piring, tiba-tiba datang ke sini dalam masa susah,
Padahal kita tuh hanya ada satu piring nih buat kita tetap bisa menolong. Yang satu piring ini kita bagi jadi 5, mesti gitu. Nggak ada Pak, nggak bisa. Misalnya nih nanti udah masa sulit nih, kelaparan, bagilah makanan kami, bagian makanan ke aku. Padahal kita aja udah kurang nih, satu piring tinggal nasi, kami bagi 4 aja, kami kelaparan. Kita harus bilang seperti, oke Pak, mari kita makan. Itu namanya yang dijadikan dari Pak. Itu Itu bukan sulit. Tapi saya yakin kalau kita melakukan hal seperti itu di masa-masa sulit, itu bakalan habis beras itu. Akan terjadi mujizat. Iya, yang penting kita melakukannya dengan. Cuma kalau sekarang misalnya kita harus melihat-lihat, kalau memang misalnya orang ini nggak ada kelaparan, ngapain tolong? Kita kali ini pembodohan namanya. Pembodohan namanya. Kalau kita melihat bahwa mereka tuh masih ada duit, masih ada makanan, terus kita bagi-bagi. Aku kan karena kepikiran, kenapa saya berpikiran untuk membagi-bagi itu? Soalnya Ida Simanulung itu udah bilang, aku tidak berpikir kalau misalnya hari ini dia nggak narik, aku udah berpikir besok kan makan apa. Tahu nggak? Sampai segitunya sebenarnya dia. Aku tuh sampai, ya ampun aku menangis gitu. Dari baca kita ini juga, kalau kita memberi itu bukan karena kelebihan kita ya, Tapi kan orang butuh juga. karena kita peduli dengan orang. Dan kalau kita memberi kepada orang lain, sebelum memberi apa kita harus lakukan? Nah udah dulu ya. Kita harus menyerahkannya kepada Tuhan. Iya, kita harus menyerahkannya kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati apa pemberian kita ini. Karena disitulah terjadi mujizat. Jadi kita bukan memberi bukan karena kelebihan kita, atau kita memberi supaya kita dipuji orang lain. Itu bukan. Ngerti nggak Bang? Tapi karena kita peduli dengan orang lain. Tetapi kalau memberi, jangan asal-asal memberi. Harus melihat emang benar orang Tuhan itu nggak pernah memberikan mujizat itu. Ini kan kebutuhan semuanya. Karena apa? Karena misalnya emang dia pengen bagi-bagi ini, itu enggak. Tapi karena emang udah dilihat orangnya itu udah nggak ada makan. Jadi memberi dengan hikmat ya. Jangan asal memberi. Sebelum memberi harus menyerahkannya kepada Tuhan. Bagaimana menyerahkannya kepada Tuhan? Tuhan, ini ada berkat. Semua bersumber daripada dan kami mau memberikannya kepada sesama kami. Biar Tuhan juga menunjukkan orang yang tepat siapa yang kita akan berikan. Iya kan? Jadi jangan asal-asal memberi. Orang di sana lebih banyak, terus kita memberikan ke situ. Itu namanya memburuhi dia, kan? Malas kerja jadi. Iya. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sudah mengucap berkat atasnya, dia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai apa deh? Dan masih ada sisa. Sisa berapa? 7 bakul. 7 bakul. 7 bakul ini buat perjalanan Nabi. Iya. 7 roti menjadi Kalau buat orang-orang 7 roti menjadi Banyak. masih ada sisa. sisa 7. Jadi nggak peduli, jangan kita merasa kemarin itu 5 roti bisa sisa 12 bakul, kenapa ini 7 roti sisanya 7 bakul? Jadi nggak jadi patokan ya. Kalau misalnya lebih banyak hasilnya akan lebih banyak sisa gitu, nggak bisa. Jadi sesuai kebutuhan aja. Ini kan lebih sedikit orang yang mau dikasih mereka. Jadi harus sisanya lebih sedikit. Dan kemudian pelajaran penting dari sini, untuk setiap makanan nggak boleh dibuang bu, nggak boleh dibuang-buang makanan, dikumpulin semua sisa-sisanya, dikumpulin. Mereka bawa lagi, nggak boleh pantang membuang-buang makanan. Itu sama dengan Mikina yang memberikan berkat, lalu menyuruh mereka pulang. Emang ada tertulis dalam kitab Amsal. Kalau ada saudaramu dalam kelaparan, saya membuat masa sendiri nih. Jangan berkata kepada dia, pulanglah dalam perjalanan dengan selamat. Itu nggak boleh. Tuhan bisa murka. Atau pulanglah ke rumahmu dengan pakaian tebal supaya engkau pakai dingin. Tapi kita sendiri tidak berikan pakaian. Itu ada ya di kitab Amsal kan. Jadi ketika membaca ini Bapak mengingat ayat itu. Bagaimana Tuhan berfirman, Tuhan yang sama berfirman di kitab Amsal. Dan di sini juga dia melakukan itu. Dia tidak menyuruh orang-orang pulanglah ya dengan selamat sampai di rumah masing-masing. Nah, begitu. Hanya mendengarkan firman, tapi dibuktikan dengan pengajaran firman itu dan diberkati mereka pada waktu itu. Ya. Ketika dengan membaca ini kalimat pulang ini, kan Tuhan yang menyuruh mereka pulang dari sana. Setelah itu mereka berangkat dari situ. Jadi poin kita dalam renungan kita adalah
bahwa kita harus memiliki belas kasihan. Kita berbelas kasihan kepada siapa? Sesama kita. Sesama kita. Tetapi Tuhan tidak memerintahkan kita untuk meminta belas kasihan dari manusia. Betul nggak? Nggak, jangan menjadi peminta-minta. Iya. Ya. Kita bilang saya apa? Nggak boleh min. Masih ada orang tua yang Tuhan percayakan buat kalian. Ya. Tapi kita harus minta belas kasihan dari Tuhan. Yang kedua adalah bahwa kita harus mengingat bagaimana penyertaan Tuhan di masa lampau. Jangan seperti murid-murid. Mereka sedikit mengalami bagaimana penyertaan Tuhan yang ajaib, mujizat Tuhan yang ajaib. Mereka saksikan di depan mata dan mereka adalah terlibat dalam mujizat itu. Karena yang membagi makanan itu adalah murid-murid pada waktu memberi makan 5.000 orang. Mereka lalu begitu aja nggak ingat, mereka nggak ingat. Ya kan? Itu artinya apa? Artinya apa? Degil. Degil. Apa artinya degil kemarin? Apa artinya degil? Degil itu adalah menyeraskan hati, keras kepala. Tidak peka, lupa. Kalau anak mama mau nggak ada itu peka tuh mereka. Ya, Nggak ada yang degil. puji Tuhan. Itu yang kedua ya. Sama ya. Yang kedua kita harus Di sekolah. yang pertama harus memiliki belas kasihan. Tetapi kita nggak bisa berbelas kasihan kalau kita sendiri kami menerima belas kasihan dari Tuhan. Ingat, kita nggak bisa menjadi sumber. Kita bisa menjadi apa? Saluran berkat buat orang lain. Tuhan lah yang menjadi sumber. Sumber belas kasihan adalah Tuhan Yesus. Sumber yang kita terima itu belas kasihan yang sama kita gunakan kepada orang lain bersama. Ya, nggak bisa kita belas kasihan kalau Tuhan Yesus nggak ada dalam diri kita. Ya. Yang kedua tadi apa? Kita harus mengingat pertolongan Tuhan di masa lampau. Ya, udah ya. Yang kedua harus peka. Ya, jangan baru kejadian kemarin sekarang udah lupa. Padahal itu adalah peristiwa besar. Pertama, belas kasihan pada orang lain. Kedua, peka. Ya, Ketiga, mengingat kegiatan Tuhan di masa lampau. itu. Ya, Ya. ketiga mulanya. Yang ketiga, Tuhan memberkati kita melalui apa yang ada pada kita. Ya. Jadi sebenarnya sumber kita terima. Keberapa? Eh? Keberapa? Ketiga. Terus tadi bukannya ini dan bilang Selanjutnya lah dah. Oke. Itu PK dengan apa tadi yang bilang ada itu satu deh. Itu satu kesatuan. Ingat pertolongan masa lampau itu. Itu artinya kita PK mengingat yang di masa lampau bagaimana Tuhan menolong kita. Gitu. Yang ketiga adalah bahwa Tuhan memberkati kita melalui apa yang ada pada kita. Apa yang ada pada kita? Banyak hal yang Tuhan berikan kepada kita, harus mensyukuri. Yang keempat, Iya, itu yang diberikan Tuhan kan kita pergunakan itu semua. yang keempat, ini harusnya yang ketiga ya. Yang ketiga harusnya jangan menggunakan perhitungan kita untuk melayani sesama. 1 tambah 1. Kalau perhitungan murid-murid, mereka bisa cukup nggak 7 roti buat mereka 12 orang? 13 sama 12. Mungkin 13 orang sama Tuhan. Mungkin nggak cukup, mungkin cukup kalau dibagi sih, tapi nggak kenyang. Tetapi karena roti ini diserahkan kepada Tuhan. 13. Jadi segala sesuatu yang diserahkan kepada Tuhan, Tuhan akan mencukupkan Kita. itu yang kita harus imani. Itu yang kelima ya. Keempat tadi, jangan menggunakan matematika kita untuk melayani sesama. Ya. Tapi keenam, wah kita harus menyerahkannya kepada Tuhan. Berkat itu sebelum diserahkan kepada sesama. Saya kira ada 6 poin ya. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh diingatkan kembali bagi firman-Mu ini bagaimana kami bertindak sebagai anak-anak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan selalu memberkati kami, ajari kami untuk mempergunakan berkat Tuhan yang benar dan baik, dan bagaimana kami bisa peka terhadap sesuatu kami yang ada di sekeliling kami Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan, lindungi mereka, dan cukupkanlah makanan buat mereka. Terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan, kemarin kami bisa memberikan berkat sebagian kepada teman-teman kami. Terlebih dahulu Engkau lah yang memberkati itu supaya menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Bapak. Saat ini kami hanya menyerahkan kepada-Mu apapun yang terjadi saat ini. Kami tidak tahu hari esok, mungkin Tuhan, dan sesungguhnya sejujurnya kami khawatir, kami sepertinya ada kebimbangan bagaimana hari esok.
tapi kami punya Tuhan yang baik, Tuhan yang ajaib, yang akan selalu memelihara kami di hari besok. Dan Tuhan yang akan selalu membukakan jalan buat kami. Apapun yang akan kami lalui, kami percaya Tuhan terlebih dahulu di depan kami untuk menuntun langkah kami. Terima kasih ya Bapak, berkati keluarga ini, supaya jari hati kami, supaya hati kami hanya terus tertuju kepada Tuhan, tanpa memikirkan yang sebelah kiri, sebelah kanan, bagaimanapun godaan-godaan yang akan membimbangkan hati dan pikiran kami. Tapi biarlah hati kami takut akan Tuhan terus, itu yang menjadi modal kami untuk ke depan. Terima kasih ya Bapak. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kami. Dan jangan lupa untuk tetap like-nya kalau kalian suka dengan kegiatan kami ini. Tetap support kami. Kalau yang baru bergabung dengan channel ini, bolehlah di subscribe sehingga kami semakin banyak yang melihat kegiatan kami ini. Oke teman-teman.